Hai, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap saya doain dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Nah, di video kali ini saya mau bagi sedikit tips atau nge-share sesuatu yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan pengen banget jualan foto. Atau mungkin lagi pengen bikin brand foto dan pengen banget jualan di Instagram supaya followersnya naik, kemudian bisa dapat cukup banyak klien. Penasaran seperti apa tipsnya? Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, kalau kita berbicara tentang sosial media, dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, mungkin sekarang adalah saatnya memang kita harus beradaptasi dan ikut perkembangan sosial media buat memanfaatkan sosmed ini sebagai media kita untuk mempromosikan entah itu jasa kita, entah itu barang-barang kita. Karena banyak banget kan sekarang orang yang udah mulai beralih jualannya online. Nah, kita juga sebagai penggiat foto ya, sebagai seorang fotografer atau videografer, tentu ini adalah saat yang tepat buat kita mempromosikan karya-karya kita supaya bisa dilihat banyak orang dan tentunya mendapatkan klien yang akan menghasilkan sebuah income buat kita semua pastinya. Nah, di sini saya nggak bermaksud untuk ngajarin, tapi mungkin saya akan berbagi bagaimana saya membangun bisnis saya atau brand foto saya melalui sosial media. Dulu saya memulainya di Facebook ya. Jadi awal mulai saya berkarir di fotografi itu dari Facebook. Pada tahun 2010-2011 saya mulai upload foto ya, kemudian bikin album-album foto di Facebook dan ya bikin brand yang namanya Akadika Fotografi ya. Udah cukup lama ya. Tapi untuk video kali ini saya akan berbicara tentang mungkin lebih ke Instagram kali ya. Jadi untuk yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin terjun ke fotografi dan ingin jualan ya dalam tanda kutip di Instagram atau di sosial media, yang pertama tentu teman-teman harus punya akun Instagram atau akun Facebook pribadi khusus untuk karya-karya kalian atau foto atau portofolio kalian. Jadi kalian harus bikin satu akun ya. Kalau misalnya di Facebook itu bikin fanpage, kemudian kalau di Instagram itu ya bikin account Instagram. Setelah itu tentunya kalian baru bisa memulai. Jangan mencampurkan akun pribadi dengan akun portofolio kalian karena itu akan bikin spam gitu ya. Jadi nggak fokus. Kalau akun pribadi kan kita kadang ngupload kegiatan-kegiatan bersama keluarga gitu atau bersama teman-teman ya. Jadi menurut saya lebih worth it kalau misalnya kalian bikin akun Instagram atau akun Facebook khusus untuk portofolio atau khusus untuk brand foto kalian. Kemudian yang kedua tentunya kalau misalnya kita mau bikin akun Instagram atau akun Facebook ada nama. Nah, disinilah kuncinya. Kalian harus membuat sebuah nama brand atau sebuah nama foto kalian itu yang sesimpel mungkin dan mudah buat diingat ya. Saya pertama kali bikin brand foto namanya Akadika Fotografi. Itu diambil dari nama saya di rumah. Kalau di rumah saya dipanggil Aka, kemudian di pertemanan saya dipanggil Dika, jadi saya gabung jadi Akadika. Nah, belakangan per bulan Juni kemarin itu saya mengganti nama brand saya menjadi Lamausa Foto ya, yang artinya penuh energi gitu. Nah, kenapa alasan saya mengganti? Sebenarnya sederhana, karena kebetulan Akadika ini udah jadi brand saya yang secara personal gitu. Jadi udah jadi branding diri sendiri. Instagram saya pakai nama Akadika, YouTube saya pakai nama Akadika, foto saya pakai nama Akadika. Jadi itu membuat semuanya kayak kepentingannya bertabrakan. Jadi ada kepentingan-kepentingan di fotografi yang akhirnya saya tuh ikut keseret ke situ. Padahal saya secara personal itu pengen itu menjadi sebuah brand yang menjadi rumah buat para fotografer. Jadi nggak mulu saya yang harus dicariin buat sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, ini penting. Jadi membuat nama brand, saran saya yang terbaik adalah kalian bikin nama yang jangan ada kaitannya sama nama kalian. Nggak salah sebenarnya pakai nama pribadi gitu ya. Kayak yang besar ada Rio Motret, ada Alvin Fotografi, ada Diera Bahir. Nggak salah sebenarnya. Cuman menurut saya pribadi kalau misalnya kalian pengen create satu tim yang di bawah naungan satu manajemen ya, alangkah baiknya kalau itu adalah nama satu brand. Makanya sekarang saya mengganti nama fotografi saya menjadi Lamausa Foto ya, atau Lamausa Fotografi. Jadi dalam Lamausa itu ada beberapa fotografer yang akan saya didik dan akan berkembang di situ untuk bisa bekerja dalam satu brand yang namanya Lamausa. Nah, kalian juga temukan nama. Banyak banget cara cari nama itu, kalian bisa searching di Google, bisa observe ke tempat-tempat di Indonesia gitu ya. Intinya kalian carilah nama yang enak buat dilihat. Banyak banget. Saya kasih contoh Imagenik gitu ya. Kemudian Kata Kita, Nesno Moto. Itu mereka pakai nama-nama yang bener-bener
sekilas kita dengar itu langsung ingat. Nah, jadi bikinlah nama brand yang sesimpel mungkin. Jangan terlalu panjang supaya nickname Instagram kalian itu nggak lebay. Oke? Kemudian saran ketiga dari saya buat kalian yang pengen jualan di sosial media atau di Instagram adalah upload foto yang terbaik, teman-teman. Nah, di sini mungkin banyak banget saya perhatiin juga teman-teman di lingkungan saya itu banyak upload foto tapi bukan best fotonya mereka gitu. Jadi setiap ada job diupload, setiap ada job diupload. Nggak salah sih sebenarnya ngupload setiap kerjaan. Cuman menurut saya pribadi, ketika kita mengupload semua pekerjaan, bukan artinya kita memilah dan memilih kliennya, tapi kita pengen terlihat rapi di Instagram. Nah, jadi kalian harus memilih, semua klien itu berhak kalian upload fotonya, tapi usahakan, kalau saya pribadi, biasanya saya motret itu komposisi sekitar 70-30%. Maksudnya di sini, 70% adalah foto-foto yang klien suka, yang pasti dia suka. Pose-pose standar gitu, kemudian ya pose-pose yang dia jelas, mukanya kelihatan. Nah, sisanya yang 30% biasanya saya ambil foto-foto yang close up, yang itu yang saya suka. Nah, yang gaya saya banget gitu, kayak storytelling, ketawa-ketawa ketiwi. Nah, itu adalah sampel foto yang saya suka. Nah, itu adalah kebutuhan saya. Dan biasanya yang saya upload adalah foto yang saya suka itu, yang ketawa-ketawa, yang benar-benar memperlihatkan keintiman sebuah foto gitu. Nah, maka dari itu saya sarankan ke teman-teman, kalau mau ngupload foto, carilah foto kalian yang terbaik. Jadi nggak semua foto harus kalian upload ke Instagram atau ke Facebook brand kalian itu, supaya orang melihat, kan kalau kata orang don't judge book by cover. Cuman kalau foto nggak bisa. Ketika buka Instagram kalian, dia bakal ngelihat portofolio kalian tuh di situ. Jadi iya, kalian harus tampil secantik dan sebagus mungkin. Makanya uploadlah foto yang terbaik dari versi foto kalian. Oke, kemudian yang keempat, ini masih berkaitan dengan penguploadan foto tadi, yaitu adalah karakter atau ciri khas. Nah, kalian teman-teman harus membangun karakter dari foto kalian. Ini akan berkaitan dengan yang namanya price list nanti. Jadi kalian akan bisa dibayar mahal nantinya ketika kalian sudah punya sebuah keunikan. Entah itu dari tone color-nya, entah itu dari style pengambilan fotonya. Jadi entah itu dari angle-angle kalian yang sedikit imajinatif. Nah, itu akan membuat nilai kalian naik di mata klien. Jadi kalau misalnya banyak yang nanya, "Bang, gimana sih biar caranya kita bisa up harga?" Salah satu cara adalah membuat karakter di foto kita. Dulu pertama kali saya nge-wedding itu saya hanya memasang tarif kurang lebih 1-1,5 juta dulu ya. Itu mulai tahun 2011-an. Nah, di 2020 ini saya udah bisa menyentuh 2 digit, teman-teman. Jadi saya bisa pasang price list itu udah di atas 10 juta. Karena saya merasa bahwa foto saya udah berkarakter, setup teman-teman atau tim saya udah bagus, cara packaging kemasan album juga udah oke. Jadi itu akan membuat nilai saya bertambah. Nah, maka dari itu, kenapa karakter atau ciri khas itu sangat diperlukan supaya nilai kita itu naik. Jadi walaupun ada tetangga sebelah mungkin yang banting harga, itu nggak akan mengganggu kita. Karena untuk mendapatkan foto yang seperti yang kita bikin, itu hanya di kita yang bisa. Nah, maka dari itu teman-teman, cari ciri khas kalian sendiri. Nggak usah ikut-ikutan sama orang lain, temukan jati diri kalian sendiri. Kemudian yang namanya main di sosial media, saran saya yang kelima adalah bikin promo setiap bulannya. Jadi kalau kalian udah punya akun Instagram, namanya juga udah bagus, udah punya karakter, udah punya ciri khas juga, best foto kalian juga udah bagus gitu di Instagram. Nah, bikinlah promo-promo setiap bulannya. Entah itu ada diskon 10%, entah itu ada promo dapat frame tambahan. Pokoknya itu sebisa kalian lah. Karena itu akan memancing klien untuk datang ke kalian. Promo-promo, dan kalian juga harus bisa lihat timing-timing yang pas. Biasanya kayak di akhir tahun, atau di awal tahun, atau sesudah lebaran, sebelum lebaran. Nah, itu perlu banget kalian adakan promo supaya kalian dapat klien-klien prospek yang baru. Kemudian, selanjutnya jangan lupa self-service ke klien. Jadi ketika nanti kalian udah foto, terus jalin komunikasi ke klien gitu. Jadi kalau kliennya follow, kalian follow back Instagramnya ya. Jadi kalian sering komentarin Instastory-nya mungkin sesekali. Nah, itu untuk menaikkan engagement kalian supaya ya kalian dapat rekomendasi dari para klien dan juga dapat klien-klien baru karena promo-promo atau karena service yang kalian lakukan. Oke, kemudian cara berikutnya untuk menaikkan
followers juga dan Instagram kalian dilihat banyak orang, tentu kalian bisa menggunakan sekarang fitur di Instagram itu ada iklan untuk Instagram. Kalian bisa pakai Instagram Ads yang bisa connect juga ke Facebook. Jadi kalian bisa, kalau biasanya kan kalian lihat tuh di story itu ada iklan-iklan yang lewat, atau di feed kalian ada iklan-iklan yang lewat. Nah itu worth it banget buat kalian gunakan ketimbang kalian pasang iklan menurut saya di selebgram atau kalau nggak di akun-akun info, karena itu nggak terlalu menyasar ke followers kalian. Kalau menurut saya lebih baik kalian pasang iklan yang bener-bener dari Instagram, itu lumayan banget ngefek ya, followers juga lumayan naik dan itu circle-nya di sekitar tempat kalian gitu. Jadi misalnya kalau kayak saya di Bengkulu, di kota Bengkulu, jadi saya dapat klien itu yang cukup dari situ. Dibanding saya memasang iklan, mungkin tarif di akun-akun sosmed yang udah banyak followersnya kadang juga nggak terlalu ngefek kalau menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, tapi itu salah satu saran yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Dan tips terakhir atau yang ketujuh, kayak udah 7 ya. Yang ketujuh itu adalah seringlah buat update Instastory, teman-teman. Kenapa harus update Instastory? Karena itu untuk eksistensi kalian. Jadi ketika kalian update, ya setiap hari setidaknya kalian harus update Instastory. Walaupun kalian nggak ada kerjaan, saran saya kalian update lah foto-foto yang udah kalian foto sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan klien-klien kita. Jadi kita tuh nggak hilang di bagian atas Instastory. Jadi kalian pernah nggak sih kalau misalnya udah lama nggak update, tiba-tiba kalian update tuh dikit yang lihat gitu ya? Atau kalian udah lama nggak ngelihat story satu orang, kemudian dia muncul, itu kayak udah di ujung-ujung kan? Nah, maka dari itu, update lah Instastory setiap hari. Bisa kalian repost dari feed kalian, bisa kalian upload foto-foto yang udah pernah kalian foto walaupun kalian nggak ada job, karena itu akan menaikkan engagement kalian juga gitu, akan menaikkan aktivitas Instagram kalian dan itu akan membantu pertumbuhan Instagram kalian juga. Nah teman-teman, kayaknya segitu aja tips dari saya untuk membantu teman-teman yang sedang bertumbuh, yang sedang membangun sebuah brand, dan mudah-mudahan nanti brandnya bisa cepat berkembang dari tips-tips yang saya berikan ini. Mudah-mudahan habis ini followersnya bisa bertambah, dan yang paling penting yang harus saya tekankan ke teman-teman semua adalah portofolio. Ya, naikkan kualitas foto, naikkan style foto kita, perbanyak ilmunya dengan terus belajar, terus berlatih, nggak bosan-bosan buat ngulik. Karena kalau kalian udah berhenti ngulik, udah berhenti cari-cari cara buat ngedit yang bagus, kalian akan ketinggalan zaman. Ikutin terus tren yang ada, perhatiin fotografer-fotografer yang udah gede gitu ya, akunnya udah kliennya udah sampai internasional atau udah menasional gitu ya. Liatin foto-foto mereka, perkembangan mereka seperti apa. Amati ya, kemudian tiru dan modifikasi. Nggak perlu sama, nggak mesti sama. Yang penting kalian bisa punya ciri khas sendiri dan ngikutin perkembangan atau tren fotografi yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa follow Instagram saya di aka.dika. Buat yang pengen sharing atau tanya-tanya, kalian bisa langsung ke Instagram saya. Klik like, kemudian komen, share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga pada tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, salam dan sampai jumpa.